Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama saya Putri Dwi Astuti. Halo juga, nama saya Sophia Willy Fitri. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pernahkah kalian mengunjungi wisata-wisata yang ada pada gambar di samping? Tahukah kalian bahwa gambar tersebut merupakan contoh dari cerita rakyat? Nah, hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus siswa ketahui sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.7. Indikator pencapaian kompetensi. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu cerita rakyat dan hikayat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masa lampau yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan dan berkembang dalam masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya ialah hikayat. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Setelah kita mengetahui pengertian dari cerita rakyat dan hikayat, selanjutnya kita akan membahas karakteristik hikayat. Yang pertama ada kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, terutama dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Yang kedua, anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Ketiga, kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu, seperti hal-hal yang mengandung kekuatan, baik fisik maupun magis. Keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen dan hikayat? Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Contohnya yaitu bakti anak pada orang tua dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau kepada baik buruk tingkah laku, seperti perhatian istri kepada suaminya dan tidak mendendam atas perbuatan orang lain. Ketiga, nilai religi. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai religius juga dapat disebut dengan nilai agama. Keempat, nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Kelima, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut nilai kemasyarakatan. Ya, apakah dia benar ibumu, Malin? Kau siapa?
Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah, nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku, Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin, Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Setelah melihat cuplikan cerita rakyat tersebut, tentukan nilai apa yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat dan hikayat. Setelah ini, siswa diharapkan mampu untuk dapat menentukan ciri-ciri dan karakteristik serta nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.